Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemetaan kompetensi pada mata pelajaran Quran Hadis Madrasah Aliyah kelas 11 semester ganjil. Baiklah, di sini ada 4 kompetensi inti. Yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Pada kompetensi yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, selanjutnya yaitu pada mata pelajaran Quran Hadis kelas 11 semester ganjil terdapat 5 bab materi pelajaran. Pada bab materi pembelajaran yang pertama yaitu hakikat penciptaan manusia. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama menghayati penciptaan manusia dan hakikatnya sebagai hamba Allah SWT. Kompetensi dasar yang kedua yaitu mengamalkan sikap disiplin dalam kehidupan keseharian. Kompetensi inti yang ketiga yaitu menganalisis Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang fase penciptaan manusia, Quran Surat An-Nahl ayat 78 tentang kesempurnaan penciptaan manusia disertai organ-organnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32 tentang manusia sebagai khalifah di bumi, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 tentang tujuan penciptaan manusia dan jin, dan hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia serta hadis riwayat Bukhari tentang hak Allah dari manusia. Kompetensi dasar yang keempat yaitu mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan ayat dan hadis tentang penciptaan manusia dan keikhlasan beribadah. Kompetensi dasar yang keempat keduanya yaitu menyajikan keterkaitan kandungan ayat dan hadis tentang penciptaan manusia dan keikhlasan beribadah dengan fenomena sosial. Baiklah, lanjut pada bab kedua yaitu mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dengan kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menghayati perintah Allah SWT tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Yang kedua yaitu mengamalkan sikap santun dan peduli kepada kedua orang tua, guru, dan masyarakat. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 dan Quran Surat Luqman ayat 13-17 tentang sikap kepada kedua orang tua dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada kedua orang tua dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr tentang keutamaan merawat kedua orang tua. Pada kompetensi dasar yang keempat yaitu mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan ayat dan hadis tentang hormat kepada orang tua dan guru, menyajikan hasil analisis ayat-ayat dan hadis tentang berbakti kepada orang tua dengan fenomena sosial pada remaja masa kini. Selanjutnya yaitu pada bab 3 mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menghayati perintah Allah SWT untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kompetensi dasar yang kedua yaitu mengamalkan sikap mawas diri dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina, Quran Surat An-Nur ayat 2 tentang hukuman bagi pezina,
dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang iman yang kuat mencegah perbuatan keji. Pada kompetensi dasar yang keempat, yaitu mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan ayat dan hadis tentang perintah menghindari pergaulan bebas, menyajikan hasil analisis ayat dan hadis tentang perintah menghindari pergaulan bebas dengan fenomena sosial yang ada. Selanjutnya yaitu pada bab 4. Bab 4 ini materinya yakni toleransi beragama dengan kompetensi dasarnya yaitu menghayati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap toleran sesuai ajaran agama Islam. Yang kedua, mengamalkan sikap peduli dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang Bhinneka Tunggal Ika. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu menganalisis Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13, Quran surat Al-Kahfi ayat 29 tentang toleransi dan hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas tentang akhlak kepada orang yang lebih tua dan yang lebih muda. Kompetensi dasar yang keempat yaitu mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan ayat dan hadis tentang toleransi, menyajikan hasil analisis ayat dan hadis tentang toleransi dengan fenomena sosial di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara yang Bhinneka Tunggal Ika. Pada bab terakhir di materi pelajaran Quran hadis ini yaitu membahas tentang adab berilmu pengetahuan dengan kompetensi dasarnya yang pertama yaitu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban menuntut ilmu nafi dan menyebarkannya. Yang kedua, mengamalkan sikap semangat mencari ilmu dalam kehidupan. Yang ketiga, menganalisis Quran surat At-Taubah ayat 122 tentang kewajiban menuntut ilmu, Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang ciri-ciri orang yang berilmu, hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik tentang kewajiban menuntut ilmu, dan hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr tentang kewajiban menyampaikan ilmu. Kompetensi dasar yang keempat yaitu mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan ayat dan hadis tentang menuntut ilmu, serta menyajikan keterkaitan ayat dan hadis tentang menuntut ilmu dengan sejarah peradaban umat Islam hingga masa kini. Nah, itulah 5 bab dan kompetensi dasarnya yang ada di mata pelajaran Quran hadis kelas 11 semester 1. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran tersebut. Pada bab pertama yang membahas mengenai hakikat penciptaan manusia, tujuan dari pembelajarannya yaitu yang pertama agar peserta didik dapat menganalisis, dapat menyebutkan makna mufradat, serta dapat menganalisis kandungan dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, Quran surat An-Nahl ayat 78, Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, dan Quran surat Az-Zariyat ayat 56 serta hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang yang memahami kandungan ayat dan hadis tentang hakikat penciptaan manusia tersebut. Pada bab kedua, tujuannya yaitu peserta didik dapat menghayati ayat Al-Quran dan hadis serta menganalisisnya, yaitu tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai yang terkandung dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17, serta peserta didik dapat mengamalkan sikap santun dan peduli kepada kedua orang tua, guru, dan masyarakat. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, selanjutnya pada bab ketiga mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Tujuannya yaitu agar peserta didik dapat menyajikan tentang perilaku pergaulan bebas dan perbuatan keji sebagaimana yang tertera dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis Nabi, dan peserta didik dapat menganalisis serta mengamalkannya. Kemudian peserta didik dapat menghayati perilaku menghindari diri dari pergaulan bebas. Pada bab keempat mengenai toleransi beragama, tujuannya yaitu agar peserta didik dapat memahami, dapat menyajikan makna mufradat, serta dapat menganalisis kandungan ayat Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41, Quran surat Al-Kahfi ayat 29, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13, dan hadis tentang toleransi dan etika pergaulan. Serta peserta didik dapat menunjukkan perilaku toleransi dan etika dalam pergaulan.
Pada bab terakhir yaitu mengenai adab berilmu pengetahuan, tujuannya yaitu agar peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan dari Quran Surat At-Taubah ayat 122, Quran Surat Al-Imran ayat 190-191, dan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama, serta peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat dan menganalisisnya. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang yang menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Pada mata pelajaran Quran Hadis ini untuk kelas 11 di semester ganjil menggunakan sumber belajar dari buku pedoman guru mata pelajaran Al-Quran Hadis MA Kemenag, buku pegangan siswa mata pelajaran Al-Quran Hadis MA Kemenag, serta Al-Quran dan terjemahannya, buku penunjang lainnya yang sesuai, media cetak dan elektronik sesuai materi, serta lingkungan sekitar yang mendukung yang dapat menjadi penunjang dalam pembelajaran. Kemudian penilaiannya yang dilakukan yaitu berupa observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, jurnal, tes lisan, tes tulis. Nah, metodenya dapat menggunakan metode diskusi, metode ceramah, ataupun metode demonstrasi. Serta alat dan bahan yang diperlukan dapat berupa video pembelajaran untuk lebih membuat peserta didik lebih paham dengan materinya, serta membutuhkan proyektor dan juga laptop untuk mempresentasikan atau untuk melihat video pembelajaran tersebut. Nah, dalam pemetaan kompetensi ini diperlukan untuk pengembangan ide-ide pembelajaran. Pengembangan ini bisa dari metode ataupun model pembelajaran yang dipilih oleh guru sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Guru harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar kondisi belajar mengajar menjadi nyaman dan kondusif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.